Baik rekan-rekan, ini hari kelima setelah penetasan. Kita lihat kondisi air dan kondisi bibit. Kita cek, lihat kondisi bibit di sekitar kolam. Kondisinya alhamdulillah masih sehat semua. Aku tutup sedikit, tadi salah ambil, saya putar dulu. Kondisinya lihat enggak? Nah ini kondisinya di seluruh kolam sedang berenang semua. Rencana kemarin air mau saya sirkulasi, mungkin akan saya coba lakukan sirkulasi sedikit, walaupun kalau secara penglihatan buat saya ini airnya masih bersih, tapi alangkah baiknya dilakukan sirkulasi agar ikannya lebih sehat, karena takutnya nanti malam misalkan langsung airnya bisa tambah jelek, bisa juga. Sehingga ini akan kita coba sirkulasi. Oh, ini ternyata pas saya lihat dari hasil pemantauan tidak ada kurang baik lah, maksudnya untuk diganti airnya saat ini, karena ikan masih sehat dan air juga kebetulan baru matang ini airnya. Jadi pas ini dibiarkan supaya dia malah tambah matang, karena kalau air matang itu matahari tidak akan masuk ke bawah. Jadi kalau misalkan nanti panasnya menyengat, dia tidak akan tembus ke bawah kalau air matang seperti itu. Sedangkan kalau air bening, sinar matahari itu tembus sampai bawah, sehingga kalau ketinggiannya kurang bisa menyebabkan ikan juga matinya karena temperaturnya terlalu tinggi, oksigen terlarutnya atau dissolve oksigen DO di dalam air itu akan berkurang. Seperti kita, kalau kita bernapas kan memerlukan oksigen. Kalau kita oksigennya berkurang, maka kita akan kesulitan bernapas. Contohnya apabila kita berada di atas langit gitu ya, sedang naik pesawat gitu ya, atau astronot lah, yang lebih parahnya lagi mereka tidak punya kadar oksigen semakin tipis sehingga tidak bisa bernapas karena tidak ada oksigen dan mereka akan mati. Sama seperti ikan ini, DO-nya, dissolve oksigennya atau oksigen terlarut di dalam airnya tidak ada, maka mereka juga tidak bisa bernapas, karena pada dasarnya mereka juga menggunakan oksigen untuk bernapas. Nah, oksigen di dalam air itu disebut dissolve oksigen atau oksigen yang terlarut dalam air. Kebetulan saya ada alatnya, nanti saya coba sharing ke rekan-rekan sekalian untuk berbagi informasi bagaimana caranya untuk melihat, tapi dengan alat ya, dengan alat dissolve oksigen. Nanti akan coba saya share. Kemudian juga ada alat pH meter, itu untuk mengukur kadar asam basa, dan juga ada temperatur suhu pengukuran ya, dengan
alat pengukur temperatur, itu juga nanti akan saya share. Kemudian yang terakhir saya ada alat dipinjami itu ya sebenarnya ya dari teman saya, itu pengukur kadar amoniak. Nah itu refraktometer. Refraktometer itu untuk mengukur kadar amoniak juga bisa, sehingga nanti kita akan lihat apa hubungannya, keterkaitannya antara kadar amoniak dengan oksigen terlarut atau disebut dissolved oksigen atau biasanya disingkat DO. Kemudian apa hubungannya dengan asam dan basa yang diukur dengan pH meter dan dengan temperatur, itu saling berhubungan ya. Jadi pH meter, suhu, kadar amoniak, dissolved oksigen itu saling berkaitan, terutama terhadap kesehatan ikan. Nanti akan coba saya share juga ya. Baik, rekan-rekan sekalian, ikuti terus. Saya akan setiap harinya akan saya upload hal-hal yang menurut saya berguna untuk di share ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan klik tombol lonceng agar bisa mengikuti video yang saya upload setiap harinya. Terima kasih.